sejarah palsu dengan fakta yang asli yang ditutup-tutupi. Ya, bagaimana yang terjadi? Kalau benar duriah Nabi asli, tidak mungkin menyuguhkan berita yang palsu. Mengaku datang ke Indonesia untuk mencetak ulama dan kiai, kata Taufik Assegaf. Bohong, udah ratusan tahun Indonesia ini sudah Islam. Wali Songo sudah ratusan tahun, sedangkan Habaib datang abad 18 akhir. Begitu sahabat. Ayo, saya cek di lapangan, silakan cross check dalam versi sejarah di Indonesia seperti apa Habaib awalnya datang ke Indonesia. Terus cek fakta di lapangan, mereka ngaku sebagai duriah Nabi. Kenyataannya seperti apa? Dawir, selalu minta duit keliling ke sana kemari, ke setiap pesantren, ke setiap toko, ke para agnia yang punya dunia, yang punya duit. Apa yang terjadi? Ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus, pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan, dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Bin mana mullah? Pak, ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Ali Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali masuk ke kota Tarim, yang wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya, kita lagi puasa ahli Tarim, nanti kelamaan ini puasanya, lepaskan. Subhanallah, ini wali langsung tahu dilepaskan, sehingga subhanallah para salin. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi Habib. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah, panas. Anak cuman gitu aja bilang, alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wogo, jadi Bilal bin Rabah. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. InsyaAllah Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maqam beliau sangatlah tinggi sekali sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah. Diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi Allah. Ditanyalah oleh orang sekitarnya, mana lebih afdal, Faqih Al-Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani ashhar min al-faqih fi dunya.
Syekh Abdul Qadir Jailani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqih Muqaddam di dunia. Faqih Muqaddam ashhar minal Jailani fil barzah. Tapi Faqih Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di alam barzah. Baik, yang berikutnya, pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak balik-balik, sampai diisuin di kampung itu diinat, pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang, udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi? Loh kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, loh kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Dia ngomong bukan orang sekelas kita, yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Sampai beliau dalam manaqibnya bercerita, guruku kata Habib Ali Habib Abu Bakar Atos itu kalau waktu antara maghrib dan isya Allah berkahi waktunya, waktu berkah. Bagaimana waktu berkah? Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Bagaimana itu bayi Kota Terim? Kok bisa menjadi bayi yang sangat mulia, bayi yang dibuat tawasul? Nanti kita akan ceritakan insyaAllah. Artinya yang dimaksud ya Terim wa ahla adalah ya Terim ya Allah barokah Kota Terim, kemuliaan Kota Terim. Dari doanya ada para sahabat dan para aulia, wa ahlaha, dan juga barokah yang tinggal di Kota Terim, penduduknya. Siapa penduduk Kota Terim? Para wali Allah yang laki, para wali yang perempuan. Bahkan dikatakan perempuan di Kota Terim itu ya Habib Mohsin, mereka kalau Lailatul Qadar besoknya subuh, mereka ketika setelah subuh ba'dal isyraq, mereka karena rumah di Kota Terim seperti kita lihat, antum lihat di belakangan ini kan berdempetan Habib, ini coklat, yang ini putih, ya kan, ini kan sangat berdempetan. Mereka setelah isyraq, mereka buka pintu, mereka mengatakan, dapat bisyara apa kamu tadi malam, dapat bisyara apa kamu tadi malam? Seperti itu mereka, para wali yang ada di Kota Terim, yang perempuan pun mereka itu tahu datangnya Lailatul Qadar. Saya nasihati kalian semua, jangan sekali-kali kalian meragukan nasab mereka, karena nasab Ba'alawi itu adalah min arjah, yang paling kuat nasab di dunia ini. Itu beliau bilang begitu. Saya bicara begini ikhlas karena Allah, bukan karena takut, bukan karena cari muka. Saya nasihati kalian, jangan ganggu nasab Ba'alawi ini. Awam asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama, tapi benci kepada habaib, apalagi ngajarkan orang untuk benci kepada habaib. Nggak level. Saya mau tanya, apakah bisa dibandingkan Salman Al-Farisi dengan Abu Lahab? Nggak level. Tapi paman Nabi kufur kamu regani, Allah sudah tidak menghargainya, buat apa kita hargai? Awam cinta kepada habaib bukan level, jauh lebih mulia dibandingkan ulama tapi benci kepada habaib. Ketahuilah, jika ada orang zalim dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Habib Abu Bakar Habib Abdullah Al-Idrus
tidur di tempat sampah 3 tahun. Tidur di tempat sampah, Pak. 3 tahun tidur di tempat sampah. Ada tempat sampah kayak gini-gini nih, tempat anu tidur di situ. Dilihat orang ya kayak orang gila gitu. Tapi wali besar, Sultanul Malak, ratunya wali di zamannya, punya anak keramatnya lebih besar lagi. Habib Abu Bakar Al-Adni pernah ngujankan Habib Rizik sudah menunjukkan bahwa kesepakatan, bahkan persetujuan, bahkan kesatuan umat Islam bisa menggetarkan kezaliman, saudara. Semakin kuat para muhibin membela mati-matian seperti Mas Wafi oleh sesepuh Sidogiri sampai bilang bahwa Wafi itu leluhurnya, kakeknya itu adalah PKI. Panggil orang langsung jadi 212, langsung jadi 212, jutaan orang, lebih banyak daripada orang yang haji, lebih banyak daripada orang yang haji di Mekah loh. Dan itu sangat mempengaruhi negara kita, itu pelajaran yang sangat mahal. Jadi kalau kita bersatu, itu akan menjadi ketar-ketir orang-orang yang zalim itu. Semakin dibela semakin remuk, dibela mati-matian semakin hancur, semakin mencuat di framing semakin rungkat. Itu ya, kalau cuma bazar taipingan ini ya bukan kelasnya lah. Mereka kan cuma tidur taipingan, gak ada kerjaan gitu. Mereka marah, mereka mencaci maki, mereka menghujat, mereka memprovokasi, ngajak perang dan lain-lain. Itu kan Rizik seperti itu, menghina, mengejek, memframing dan lain-lain, membayar beberapa orang untuk menguatkan bahwa mereka benar-benar duriah Nabi. Orang Yaman itu adaku kuluban, adaku dan apa gitu ya, bahwa hatinya itu lembut-lembut. Itu masa itu Taman Getsmani maksudnya? Masa itu adalah orang-orang Amerika? Orang Yaman ternyata, kata Nabi itu nih. Jadi saya kadang heran yang mereka baca apa sih sebenarnya. Sedangkan masyarakat ini semakin terus bergerak seperti bola salju menggelinding dan semakin besar, berupaya sehebat dan sekuat apapun dari klan Ba'lawi, bukan justru malah menguatkan, justru malah semakin menghancurkan kredibilitas dan martabatnya. Yang membantai Indonesia sampai 3 abad setengah, Oten. Kemudian yang korupsi beratus bahkan ribuan T, Oten. Seandainya nih para habaib atau klan Ba'lawi dibakar laksana garu, kalau harum berarti benar-benar duriah Nabi. Itu logika saya. Tapi ternyata kenyataannya, fakta di lapangan menemukan di saat dibakar dengan adanya polemik nasab ini bukan harum, semakin jijik saya melihatnya. Kemudian yang sampai sekarang dikejar-kejar sampai ke luar negeri, Oten. Yang menghina Al-Quran sampai ada 212, Oten. Tidak boleh bertanya ngapain ikut campur urusan nasab. Itu kan didoktrin supaya tidak terlibat, tetap bodoh, tidak mau kenyataan yang terjadi seperti apa yang sebenarnya. Uni kan orangnya kritis nih ya, Uni kan orangnya kritis. Saya tanya, pernah nggak Uni ada cerita habaib mengkorupsi uang negara berapa T gitu, pernah nggak? Itu yang 271 itu kayaknya habaib dari Yaman itu, Ustaz. Itu Katolik, Uni, orang Katolik. Kayaknya kayak muka Arab. Kok mukanya kayak orang Arab, Ustaz? Ya, sipit-sipit gitu. Kan cantik, Uni. Nah, itu Ustaz. Ya, yang ini juga habaib itu, Ustaz, kayaknya, Ustaz. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu bukan mencerdaskan umat, itu membodohkan umat. Percuma antum mengatakan Bill Smith tuh sombong begini begitu, sementara antum sendiri juga menghina orang lain. Jadi terkadang para pembenci ini sama seperti monyet, ya, sama seperti monyet gitu. Walaupun dikasih dikasih spaghetti gitu, dia tetap akan memilih pisang. Wah, nggak tepat analogi saya, seperti lalat lah gitu ya. Mengaku datang ke Indonesia untuk mencetak ulama dan kiai, kata Taufik Assegaf. Bohong, udah ratusan tahun Indonesia ini sudah Islam. Wali Songo sudah ratusan tahun, sedangkan habaib datang abad 18 akhir.
Kalian jangan khawatir, seandainya orang-orang yang kalian kritisi itu nasabnya bukan sampai ke Rasulullah, bukan kalian yang tanggung dosanya, tapi mereka sendiri. Tapi ternyata mereka betul-betul sampai kepada Sayyidah Fatimah. Wah, kalian benci mereka, sementara mereka tidak merugikan kalian, habis kalian. Ya, cukup sudah kita dijajah sama Belanda, dibodoh-bodohi. Datang ke sini ingin membantu dan memakmurkan. Ternyata kekayaan sumber daya alam Indonesia dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil asad wa ala kubri fil kubur. Sahabat yang masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ayo kita sama-sama untuk terlibat mencerdaskan umat, bukan malah umat dibodoh-bodohkan atau dibodoh-bodohi. Alhamdulillah saya bertaubat dari muhibin setelah belasan tahun menjadi muhibin, dan sekarang saya sadar dan bertaubat, dan saya akan berbicara beberapa hal. Semoga ini menjadi inspirasi bagi sahabat semuanya, termasuk bagi para muhibin yang masih mencintai dan membela mati-matian para imigran Yaman atau yang disebut dengan Ba'alawi atau dengan habaib yang ada di Indonesia. Sahabat, kita sudah mafhum semuanya, bahkan ini berlangsung sudah ratusan, 100 tahun lebih lah, 145 tahun lebih. Cuma mulai boomingnya tentang habaib itu semenjak kemunculannya Front Pembela Islam, ya, yang dibawa oleh Rizik Syihab. Kenapa saya sebut Rizik Syihab, nggak pakai Habib Rizik Syihab atau doktor atau profesor? Karena kan ini ajaran beliau sendiri. Beliau di saat Al-Kaburi ke Arab, ke Mekah selama 3 tahun kurang lebih, kan dia bikin statement seperti ini, sebarkan ya, apabila ada dari kaum, ya maksudnya pribumi, tokoh-tokoh nasionalis yang punya gelar jangan dipakai gelarnya, profesor jangan dipakai profesornya, kiai haji jangan dipakai kiai hajinya, apapun titel jabatannya jangan disebutkan, langsung aja panggil nama. Bahkan diinstruksikan harus diadu domba antara mereka, nasionalis dan fundamentalis. Jadi saya nyebut Rizik Syihab, kenapa nggak pakai Habib atau doktor? Karena ini ajaran mereka, itu hakikatnya mereka, licik, ya. Itu yang saya temukan fakta di lapangan. Kenapa saya semakin mantap dan yakin bertaubat dan lebih memilih untuk bersama berjuang dengan Laskar Sabirillah dan PWI, ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia, karena saya melihat faktor apa yang terjadi di lapangan. Saya terus terang belum pernah membaca tulisannya Kiai Imaduddin, ya, tentang tesis tersebut. Saya jujur gak pernah baca. Cuma saya tahu bahwa polemik nasab ini mencuat dan selalu masuk ke beranda. Akhirnya saya penasaran apa yang terjadi dengan polemik nasab ini. Ya, saya akhirnya cross check dan melek melihat kenyataan dan fakta. Kenapa pribumi sampai bergerak masif seperti itu? Ada apa gerangan? Ternyata saya menemukan, kan mereka di framing, dilabeli sebagai habaib itu duriah Nabi. Yang saya ketahui, duriah Nabi itu dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki karakter sadidul haya wa tawadu. Itu begitu sahabat, berarti tutur katanya harus lemah lembut, ya. Bagaimana tutur kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Selalu menyejukkan, memberikan hikmah, memberikan pelajaran yang baik dan positif. Dan ternyata saya mengecek di lapangan apa yang terjadi di saat polemik nasab ini mencuat. Kata-kata yang keluar dari mereka yang mengaku sebagai duriah Nabi, apa yang terjadi? Habib Syekh Begab bilangnya curut, ya, krocok-krocok. Itu kepada pribumiku seperti itu, ya. Yang selanjutnya itu Bahar Semit, ada yang bilang di media sosial Bahar Demit, nah. Apa yang dia bilang waktu di Madura, menganjing-anjingkan kiai, membabi-babikan kiai. Kok seperti itu duriah Nabi mulutnya? Jauh sekali
dari karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat fakta ya yang ada dan beredar di sosial media. Apa yang keluar dari mulutnya Rizik Syihab sebelum ini polemik nasab ini mencuat, menghina Gus Dur, ya, membutakan matanya, buta hatinya, sampai seperti itunya. Apakah itu betul sebagai duriah Nabi? Coba ini pakai akal waras. Karena jangan sampai kita mengikuti dan mencari suri tauladan yang jauh dari Rasulullah SAW, akhlak dan tabiat karakternya. Terus Rizik Syihab bilang bahwa presiden adalah Dajjal, istananya istana iblis, menteri agamanya Dajjal. Kok seperti itu duriah Nabi? Astagfirullahaladzim. Jauh dari karakter dan tabiat watak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai akhlakul karimah, suri tauladan yang balik, ya, yang sangat baik. Sedangkan Rasulullah itu kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jauh, nggak ada belas kasihan dari mereka, kasih sayangnya nggak ada yang nampak. Di saat mereka disulut oleh polemik nasab seperti ini, seolah-olah mereka anti kritik. Seolah-olah mereka ini memposisikan seperti Nabi yang nggak boleh dikritik, sedangkan Nabi nggak seperti itu. Ayo, lihat yang di Jawa itu di Solo, siapa novelnya, novel, ya, yang mengkritik Habib kan disamakan dengan iblis. Astagfirullahaladzim. Apakah seperti itu karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang saya temukan, yang beredar, bahwa yang dinisbatkan, yang saya ketahui sebelum saya taubat, duriah Rasul itu ada Syarif, ada Sayyid, ada Habib. Itu yang saya ketahui. Ya, kalau di Sunda atau misalkan di Pulau Jawa atau di Indonesia, karena sudah berakulturasi dengan masyarakat, jadi berubah Sayyid atau Syarifnya. Ada yang bergelar Aceh, ada yang bergelar Tubagus, ada yang bergelar Lora, ada yang bergerak lain-lain di setiap wilayah. Itu berbeda-beda. Itu juga yang saya ketahui. Tapi beda ini yang satu ini. Contohnya nih, di saat Wali Songo dinyatakan oleh Robitoh Alawiyah bukan sebagai duriah Nabi, dan dipastikan dalam surat idarannya itu yang bernisbat kepada Azmat Khon itu adalah fiktif dan palsu, jadi duriah Wali Songo itu sudah nggak ada. Apa reaksi Wali Songo? Para Aceh, para Gus, ya, dan Buya mungkin yang lain yang tuh bagus. Apakah bereaksi seperti yang kita temukan reaksi dari para habaib? Tidak, biasa-biasa saja, enggak marah, enggak ribut, justru malah mengkonfirmasi, mencari, menyelusuri data leluhurnya tentang Wali Songo, dan ternyata ditemukan dan diakui oleh Nakobah Ashraf Internasional. Dan beda kenyataannya di saat kita menemukan fakta, ya, yang terjadi di saat habaib dipertanyakan tentang nasab keasliannya sebagai duriah Rasul. Beda. Mereka marah, mereka mencaci maki, mereka menghujat, mereka memprovokasi, ngajak perang dan lain-lain. Itu kan Rizik seperti itu, menghina, mengejek, memframing dan lain-lain, membayar beberapa orang untuk menguatkan bahwa mereka benar-benar duriah Nabi. Sedangkan masyarakat ini semakin terus bergerak seperti bola salju menggelinding dan semakin besar, berupaya sehebat dan sekuat apapun dari klan Ba'lawi, bukan justru malah menguatkan, justru malah semakin menghancurkan kredibilitas dan martabatnya. Semakin kuat para muhibin membela mati-matian seperti Mas Wafi, ya, oleh sesepuh Sidogiri sampai bilang bahwa Wafi itu neneknya, leluhurnya, kakeknya itu adalah PKI. Semakin dibela semakin remuk, dibela mati-matian semakin hancur, semakin mencuat di framing semakin rungkat. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Karena kalau dianalogikan gaharu, apabila dibakar bukan bau yang keluar tapi malah harum.
seandainya nih para habaib atau klan Ba'lawi dibakar laksana garu, kalau harum berarti benar-benar duriah Nabi. Itu logika saya. Tapi ternyata kenyataannya, fakta di lapangan menemukan di saat dibakar dengan adanya polemik nasab ini bukan harum. Semakin jijik saya melihatnya, karena melihat yang selama ini dipelajari tentang akhlakul karimah Rasulullah, tabiat, watak, kebiasaan dan lain-lain sangat luar biasa mulia, sangat agung. Tapi kenapa yang menisbatkan ini sebagai durian Nabi? Jauh. Kata-kata kotor, kata-kata yang kasar, menjijikkan yang keluar, memprovokasi, ngajak perang, menuduh, memfitnah, memframing dan lain-lain. Bukan gaharu. Kalau sebenarnya asli gaharu dibakar itu harus harum, bukan bau. Dan ini enggak harum, malah bau. Begitu sahabat. Coba cek di lapangan, wahai para muhibin yang membela mati-matian. Kalian dikasih akal perangkat yang sangat luar biasa sama Allah. Memang ada beberapa tingkatan akal. Ajijiyah, hisabiyah, atoiyah, juhadiyah, dan akmaliyah. Cuma kalian para muhibin sudah dicekok di doktrin mati-matian, tidak boleh naik tingkat akal kalian. Tetap harus di ajijiyah, dimatikan, tidak boleh kritis. Tidak boleh bertanya, ngapain ikut campur urusan nasab? Itu kan didoktrin supaya tidak terlibat, tetap bodoh, tidak mau kenyataan yang terjadi. Seperti apa yang sebenarnya? Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu bukan mencerdaskan umat, itu membodohkan umat. Ini nggak sadar, ini tokoh-tokoh kok berkata seperti itu. Makanya saya secara pribadi sungguh sangat berterima kasih kepada sosok kiai muda yang telah berkarya menciptakan 21 kitab, mungkin lebih kalau sekarang ya, dengan bahasa Arab, tulisan Arab, grammar yang sangat luar biasa, indah, rapi, ya. Ternyata mampu membongkar dan ternyata menyadarkan masyarakat Indonesia, ratusan juta Indonesia ini umat tersadarkan yang selama ini kurang lebih 145 tahun dibodohkan, dibodoh-bodohi dengan sejarah palsu, dengan fakta yang asli yang ditutup-tutupi. Ya, bagaimana yang terjadi? Kalau benar duriah Nabi asli, tidak mungkin menyuguhkan berita yang palsu. Mengaku datang ke Indonesia untuk mencetak ulama dan kiai, kata Taufik Assegaf. Bohong, udah ratusan tahun Indonesia ini sudah Islam. Wali Songo sudah ratusan tahun, sedangkan habaib datang abad 18 akhir. Begitu sahabat. Ayo, saya cek di lapangan, silakan cross check dalam versi sejarah di Indonesia seperti apa habaib awalnya datang ke Indonesia. Terus cek fakta di lapangan, mereka ngaku sebagai durian Nabi. Kenyataannya seperti apa? Dawir, selalu minta duit keliling ke sana kemari, ke setiap pesantren, ke setiap toko, ke para agnia yang punya dunia, yang punya duit. Apa yang terjadi? Berkedok silaturahmi, ujung-ujungnya duit. Berkedok durian Nabi, ujung-ujungnya apa? Minta cewek. Dan itu sesuai perkataan dari kalangannya mereka sendiri. Kalau habaib itu kalau tidak duit, dawir, ya cewek. Dan itu fakta kenyataan yang terjadi. Ya sahabat, saatnya kita untuk cerdas. Jangan mau dibodoh-bodohi. Ya, cukup sudah kita dijajah sama Belanda, dibodoh-bodohi. Datang ke sini ingin membantu dan memakmurkan. Ternyata kekayaan sumber daya alam Indonesia dibawa